Shalom, kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang membantu kami untuk mengerti, memahami, dan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan yang menuntun sikap hidup kita hari ini. Tertulis dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-33, ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegerangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Semua orang akan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Tema khotbah kita hari inilah, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Topik kita hari ini adalah bagian dari suara kegirangan dan suara sukacita dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan semua orang yang melihat karya Tuhan yang memulihkan Yerusalem. Sebelumnya, Yeremia telah menubuatkan kehancuran Yerusalem, dan itu terjadi. Allah mengizinkan itu terjadi karena perbuatan umat yang berdosa memberontak kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan penyerangan Babel terhadap Yerusalem terjadi, menjadikan Yerusalem, Yehuda yang ramai menjadi tempat yang sunyi dan sepi. Namun di firman Tuhan hari ini, Tuhan menyatakan pemulihan Yerusalem, dan janji pemulihan itu akan menjadi pemulihan yang sangat kontras dari kehidupan yang sunyi sepi menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan pujian. Kehidupan di kota-kota Yehuda dan Yerusalem yang sunyi sepi, tanpa manusia, tanpa penduduk, tanpa hewan, akan menjadi kehidupan dipenuhi orang-orang yang bersorak-sorai. Pemulihan ini akan menunjukkan keajaiban janji Tuhan yang memperhatikan umatnya, sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Ia baik untuk selama-lamanya. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita, Allah melihat, Allah memperhatikan kehidupan umatnya. Allah melihat, Allah memperhatikan penderitaan kita. Ia tidak menutup mata terhadap kesunyian hati kita karena berbagai hal, karena kegagalan, mungkin karena rasa duka, mungkin karena penyakit yang kita alami, ataupun karena ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah berkuasa memberikan pemulihan dalam hidup kita, sehingga tempat kosong, tempat sunyi di hati kita akan diisi Tuhan dengan kegerangan dan sukacita. Janji pemulihan ini adalah karya Tuhan yang akan nyatakan juga dalam hidup kita, kepada setiap kita yang mau diterangi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu nyata terjadi atas kita yang selalu rindu meranakan jamahan tangan kasih Tuhan. Pendengar GKPS TV dimanapun berada, suatu waktu di dalam bukunya Bapak Pendeta Dharma Putra pernah menuliskan, orang yang besar adalah orang yang mau menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang itu akan melihat, merasakan, mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya, dan bahkan akan mendorong dalam hatinya untuk memuji, memuliakan Tuhan.
terdorong untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, terdorong untuk memuji, memuliakan Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan, bahkan lewat seluruh hidupnya menjadi pujian dan kemuliaan untuk Tuhan. Dalam firman hari ini, orang-orang melihat, merasakan pemulihan yang luar biasa yang telah terjadi di Yerusalem, Yehuda, terdorong memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan menjadi sebuah lagu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Pengakuan ini, pengakuan yang melihat karya Tuhan yang hebat dan luar biasa, akan menjadi pengakuan yang hebat tentang siapakah Tuhan. Pengakuan bahwa Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Tuhan yang baik, yang mengasihi umatnya, yang selalu merancang hal-hal yang terbaik bagi hidup kita. Orang yang menyadari tentang Tuhan yang baik akan mengakui, sekalipun kadang kita melewati berbagai didikan Tuhan yang berat, bahkan kadang menyakitkan, tetapi semua didikan itu dapat dilihat dalam sebuah rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Hari ini, mari kita hitung lagi berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Niscaya kita, kamu akan kagum atas kebaikannya. Bahkan jika kita terus menghitung penyertaan Tuhan, kita juga akan bersyukur kepada Tuhan alam semesta ini. Sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Dan hati kita akan selalu terdorong untuk memuji Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami untuk menghitung berkat penyertaan Tuhan bagi kami. Dan di pagi hari ini, kami akan menghitung kembali penyertaan Tuhan dan meyakinkan kami pada hari yang lewat, hari ini, dan hari akan datang, Tuhan akan terus menyertai, menuntun, memberkati kami. Ini akan menjadi pengakuan kami, kekuatan bagi kami untuk meneruskan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. GKPS